Sekali lagi tepuk tangan bagi rajamu. Haleluya. Silakan duduk. Luar biasa. Amin. Amin. Katakan sama-sama lagi, luar biasa. Lebih keras, luar biasa. Ya, terus sama-sama yang luar biasa. Ya, di sini apa? Luar biasa. Yang luar biasa. Amin. Dahsyat Allah kita. Amin. Kita langsung lanjutkan. Selama hari ini Tuhan memberi beban di hati saya untuk sampaikan Yoel 2 ayat 25-26 supaya excellent itu engkau nikmati di tahun yang luar biasa ini. Kita akan lihat sama-sama Yoel 2 ayat 25 bagian yang terakhir yang kita mau lihat di sisi ini. Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Mari kita lihat sama-sama ayat yang luar biasa. Oke, kita baca sama-sama ya. Pria baca dulu 25, ya wanita biar semangat ayat yang ke-26. Oke, pria 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Oke, wanita? Belum. Boleh nggak satu wanita mewakili, boleh maju ke depan sini? Ya. Boleh Bu, silakan Bu. Iya, haleluya. Supaya kuat itu. Haleluya. Wanita ikuti dia ya. Ayat 26 Bu. Semangat, 26 ini luar biasa sekali. Wanita ini penting ya, dapat iPad ya. Haleluya. Dari suami maksud saya. Nah, ayat 26, wanita 1, 2, 3. Dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-puji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Iya toh. Maka kamu akan apa? Sedap. Amin. Makan apa? Banyak-banyak. Dan apa? Menjadi kenyang. Saya suka itu. Yang bahaya itu makan banyak terus tidak kenyang. Nah itu yang bahaya. Iya toh? Makan banyak-banyak dan apa? Kenyang. Ya, engkau bisa dipuaskan dan terus menikmati kepuasan. Itu maksudnya. Makan banyak-banyak. Oke, terima kasih. Nah, fotonya biar bagus kan. Pong ini kan elek ya. Terima kasih, bagus sekali. Nah, ini penting sekali. Amin. Yoel 2, 25-26. Saudaraku di pagi hari tadi saya sudah bagikan beberapa hal, yaitu beberapa belalang yang merusak. Ayat 25 tadi, coba dilihat lagi ayat 25. Aku akan memulihkan padamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Saya sudah uraikan tadi pagi, sudah bisa melihatnya. Belalang ini merusak persekutuan dengan Tuhan, yaitu doa. Karena dia memakan bagian daun dari tanaman. Terus saudaraku, karena daun itu tempat pengolahan makanan. Doa itu tempat engkau menikmati kekuatan Allah ya, dan hal-hal yang ajaib. Terus belalang pelompat itu yang memakan batang dari tanaman. Itu bicara tentang iman dan antusias kita. Itu dirusak dengan cara yang jahat sekali supaya kita nggak maju. Yang selanjutnya belalang apa? Pelahap. Belalang pelahap ini makan akar. Nah ini yang merusak tumbuhan. Kalau akarnya dihancurin, tanamannya langsung ambruk saudaraku. Dan itu bicara tentang ibadah. Ibadah kita itu Keluaran tadi saya sudah bagikan. Kalau ada ibadah kepada Tuhan, maka ada 3 paket yang kau terima. Paket 1, paket 2, paket 3. Itu apal tadi pagi. Coba sama-sama katakan lagi. 1, 2, 3. Paket 1, paket 2, paket apa? 3. Paket 1 apa? Makan. Iya. Roti makananmu itu sudah disiapkan. Ya, roti ini bicara berkat, bicara kekuatan luar biasa. Ya, bisnismu akan mengalami berkat yang luar biasa. Amin. Terus apa? Yang kedua, air untuk minuman. Air ini untuk apa? Kesegaran. Wah, ini Tuhan akan berikan penghiburan demi penghiburan, luar biasa. Yang ketiga, penyakit disingkirkan. Gitu. Sakit di bagian dompet, itu sakit juga itu. Itu kanker namanya, kantong kering maksud saya. Nah itu perlu disembuhkan. Ada penyakit-penyakit yang merusak rumah tangga. Tuhan usir, bahkan sakit fisik sekalipun. Allah bisa buat mujizat kalau engkau beribadah kepada Tuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Nah yang terakhir pada ayat 25 ini adalah belalang pengerip. Ya. Belalang pengerip itu saudaraku
saya tulis di sini adalah pemakan buah. Ya. Ini bicara tentang iblis yang merusak kasih mula-mula kita. Kasih mula-mula itu membuat ada buah-buah dalam hidup kita. Ada buah ucapan syukur. Amin. Ada buah pelayanan. Itu hal-hal yang luar biasa. Nah, kasih mula-mula ini, saudaraku, iblis ingin rusak. Ya. Mari kita lihat dulu Wahyu 2 ayat 4 dan 5 supaya kita tahu maksudnya. Wahyu 2 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Ini luar biasa. Amin. Malam ini, sore ini, kita tidak izinkan belalang apapun gentayangan di sini. Amin. Kita mau selesaikan, kita mau usir, kita mau matikan, kita mau injek. Pokoknya tidak ada kesempatan. Amin. Sehingga yang ada di sini pertumbuhan. Yang di sini akan terjadi excellent yang luar biasa itu. Beri tepuk tangan bagi rajamu yang luar biasa. Oke. Wahyu 2 ayat 4 dan 5 berkata. Lihat atau mulai ayat yang kedua. Dikatakan gini. Mana dia? Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun apa? Ketekunanmu. Bagus, Allah tahu semuanya. Coba bilang sama sebelahmu, Allah tahu semuanya. Allah apa? Tahu. Saya mau katakan baru saudara, Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Ya. Kalau dia tahu kita kurang, dia akan tambahkan. Amin, itu Tuhan kita. Tuhan bukan cuma sekedar tahu, kata tahu di sini bukan bilang, ya aku tahu, ya wis, rasakno. Enggak. Kalau dia tahu kita kurang, dia tambahkan. Kalau dia tahu kita nggak mampu, dia sanggupkan. Kalau dia tahu kita dalam lemah, dia kuatkan. Itu Allah kita. Artinya Allah maha tahu itu bukan cuma, ya tahu ya. Bukan itu. Dia tahu kekuranganmu, dia tambahkan. Dia tahu kelemahanmu, dia kuatkan. Amin. Dia tahu kebutuhanmu, dia cukupkan. Itu Allah yang kita kenal, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya toh. Haleluya. Siapa percaya itu? Bahwa dia tahu semuanya. Dahsyat. Nah, singkat cerita begini. Di New Zealand, tadi saya juga dapat bel dari New Zealand. Saudaraku, saya di bel tiba-tiba dari Auckland. Bel, panitia dari Kebangunan Rohani di sebuah gereja di Auckland. Dia bel. Terus bilang gini, Pastor, kami undang untuk ke Auckland. Oh ya, saya bilang, saya akan doakan tuh itu. Terus dia bilang gini, Pastor, tapi jangan bawa istri ya. Loh kenapa? Orang di Philadelphia ditanyain terus istri saya di mana itu, kapan-kapan dibawa itu, gitu ya toh. Kalau boleh anak-anak juga ikut katanya gitu ya. Iya gitu ya. Ini enggak. Dia bilang, "Kenapa?" Saya bilang, "Iya, karena kami biayanya terlalu mahal. Kami enggak sanggup," katanya. "Tapi kami rindu Bapak datang." Terus ngomong gini, "Bagaimana kalau tiketnya 50-50?" Ya toh, Auckland, Amsterdam, Auckland. Itu Amsterdam, Auckland itu lumayan jauh. Jadi Amsterdam ke Singapura atau ke Bali, langsung ke Melbourne atau Sydney, dari sana terbang lagi, tambah lagi, gitu, masuk ke Auckland. Lumayan, panjang juga buat saya. Terus apa yang terjadi, saudaraku? Dia bilang, terus nanti Auckland, Amsterdam kita yang biayai. Oh, maksudnya begitu, 50-50. Saya bilang, gini caranya. Kamu sembahyang. Tuhan kita itu Tuhan maha tahu. Dia tahu kalau kita kurang, dia akan tambahkan. Coba katakan ini ya. Allah itu apa? Maha tahu. Kalau engkau kurang, engkau ditambahkan. Kalau engkau lemah, engkau akan dikuatkan. Dia maha tahu. Amin. Katakan sama-sama kepada saudaramu. Allah maha tahu. 1, 2, 3. Allah maha tahu. Kalau engkau kurang, ditambahkan. Kalau engkau lemah, dikuatkan. Amin. Amin. Jadi saya bilang, itu caranya berdoa. Oke Pak, kata gitu. Nah, sembahyang. Kalau sampai Tuhan meyakinkan saya berangkat, pasti Tuhan sudah buka jalan. Gitu. Saya ngomong dulu, padahal saya juga kepikiran duitnya tekan dia. Jadi ya, beriman itu mesti gitu kan. Amin. Gitu. Saudara itu orang yang beriman itu zaman sekarang tambah lama. Saudara lihat, pergi kemana-mana orang sudah nggak bingung soal duit sekarang. Lama-lama orang nggak pusing soal cash, nggak perlu. Gitu. Tinggal gesek saja ya toh. Tapi yakin, gitu. Kenapa yakin? Karena ada yang kau simpan.
Hal rohani juga demikian. Kalau ada yang kau simpan di surga, kau tidak perlu khawatir. Gitu. Amin. Engkau menyimpan. Saudaraku, hukum kerajaan surga ini sedikit menyimpang dari yang kita ini, tapi saya mau tambahkan, kira-kira gini. Waktu Yesus sampai di Gerasa, ketemu orang kerasukan setan, setannya teriak-teriak. Yesus tanya, siapa kamu? Dia, aku legion. Artinya ribuan, kurang lebih 2000. Kenapa bilang 2000? Yang pertama, iblis tidak pernah mau rugi. Gitu. Ya, orang Kristen berani rugi asal jiwa diselamatkan. Amin toh? Itu kan visi kita, selamatkan jiwa berapapun harganya. Amin toh? Yesus kan begitu itu. Tapi saudaraku, siapa yang menabur dia menuai. Karena sifat kerajaan sorga itu sifatnya investasi. Engkau menabur, nantikan tanggal mainnya, keluar mujizat di sana. Haleluya. Terus apa yang terjadi? Yesus tanya, siapa namamu? Legion. Dan apa yang terjadi? Setan-setan itu bilang, suruh aku masuk ke babi-babi itu. Makanya orang Israel enggak makan babi. Karena mereka pernah dengar cerita ini mungkin. Terus dianggap babi itu jelek, ngono maksud saya. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Langsung setan itu masuk, 2000 babi langsung masuk ke jurang. Satu orang ini dirasuk 2000 setan. Kenapa? Karena setiap setan masuk di babi satu 2000 amblas, bless. Saudara, bayangkan, satu jiwa itu berharga. Buat iblis satu jiwa itu bisa dihitung dengan 2000 babi. Yang tidurnya di kuburan, yang enggak original, yang enggak bagus, itu harganya masih 2000 babi. Gitu. 2000 babi. 1 kilo babi di Philadelphia. Berapa 1 kilo babi di Philadelphia? Hah? Ya 1 kilo, mau babinya besar, mau babi kecil, 1 kilo biro babinya. Kalau 1 kilo, berapa? $6. Ya udah rata-rata $6, cincel lah ya. Atau namanya juga bisnis, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Ya. Nah, saya mau bilang sama saudara, oke, 1 kilo babi itu $6. Ya, $6. Oke, 1 babi itu rata-rata di Nederland rata-rata itu 80 sampai 100 kilo 1 babi. Jadi 1 babi harganya berapa? Ya, $600. Ya toh? Nah, setan masuk di berapa? 2000 babi. Lah 600 kali 2000 berapa dolar? Banyak, itu paling gampang. Wah, jemaat di BMC ini memang sudah mulai pinter kayak gembalanya semua. Haleluya. Ya toh? Luar biasa. Jadi harganya 1 jiwa itu hitung aja yang paling murah itu 2000 babi. Yang paling murah itu saku luar biasa. Berapa? 600 kali 12? Berapa? $1.200.000. Jadi, masuk rupiah toh ya, ini ngomongin dolar loh. Gitu. Nah, saudara apa yang terjadi? Ini yang luar biasa. Kalau itu jadi milik saudara, berarti engkau investasi di sorga. Jadi hitungan berapa jiwa yang kau menangkan. Kalau engkau menangkan 1 jiwa, 2 jiwa, langsung klek masuk semua klek gitu. Waktu saudara butuh duit, Tuhan, gak bisa bayar duit rumah. Net, kelihatan cuman. Oh banyak dia banyak. Hitungannya dia, ini sudah 40.000, nah ini $40.000 gitu ya. Nggak taunya, masih banyak lagi. Ada sekian babi dimenangkan. Orang kalau nggak kenal Tuhan ya, kita itu direndahkan betul oleh si iblis. Seperti anak terhilang. Sampai jadi penjaga kandang babi, bahkan lebih buruk. Makan ampasnya babi saja nggak boleh. Berarti babi sudah lebih tinggi. Gitu loh. Manusia itu kalau dikuasai setan, itu direndah-rendahkan sampai hancur. Tapi Tuhan tahu. Dia bukan sekedar tahu. Kalau dia tahu engkau sampai seperti itu dan engkau menjerit, dia campur tangan. Dia turun sampai yang paling rendah.
engkau yang rendah bisa diangkat Tuhan setinggi luar biasa, setinggi-tingginya. Karena engkau diangkat jadi anak Allah yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya ingat saya pergi ke Bogota dan saya pelajari pertumbuhan gereja di Kolombia. Jemaat ini luar biasa, maju dahsyat, kebaktiannya di lapangan, gitu, 400.000 satu kali kebaktian. Dahsyat betul-betul. Yang nari itu sekitar 8.000 orang, dancernya 8.000. Kalau pas acara kebaktian pembukaannya pakai helikopter. Helikopter turun, singer tuh turun dari sana. Wih, wah, pakai parasit, mic-nya dipegang. Haleluya! Wah, keren banget. Yang kayak gini nih hebat sekali ya toh. Kayak kagum, wah dahsyat. Saudaraku, Pastor Cesar Kasianos berkata waktu pertemuan itu dia kenalkan beberapa stafnya atau mereka sebut care dari pastor atau sel pastor. Jadi di bawah Pastor Cesar itu ada 12 orang seperti murid Yesus dan salah satunya dia tunjukkan ini senator, ini macam-macam, pengusaha. Terus yang satu ini dibilang, yang ini katanya namanya Michael, ketemunya di bawah kolong jembatan. Buta huruf, ya. Bayangkan, pakai drugs dari umur 9 tahun. Ya toh? Nggak tahu bapaknya siapa, ibunya siapa. Hancur hidupnya. Pastor Cesar disuruh Tuhan untuk menginjil ke bawah kolong jembatan itu. Dia temui si Michael ini, dibawa pulang ke rumah, diajak ikut retret. Ya, ngalami encounter sama Tuhan, berubah, diajari, dimasukkan namanya The Ladder of Success. Wah, ya apa Bible study mereka. Dia bertumbuh Michael ini. Apa yang terjadi saudara? Michael ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia punya orang yang dia menangkan hebat sekali. Dalam waktu enggak lebih dari 3 tahun, dia menangkan 8.000 orang. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Setiap Sabtu dia KKR. Dia bikin KKR di lapangan sini, lapangan sana, lapangan sini. Bayangkan, dan dialah yang dipakai Tuhan untuk menembus istana presiden Kolombia di Bogota. Dan apa yang terjadi? Di tempat itu, di negeri, di kepresiden itulah ada persekutuan doa untuk orang-orang politikus di Kolombia lewat Michael. Dan Michael ini suatu punya 800 sel. Satu sel isinya 12 orang, 800 sel. Kalian aja 800 kali 12, gitu. Itu dia punya semuanya dan intinya 80% pengusaha di Bogota di bawah pelayanan dari Michael. Yang buta huruf iso ngajari pengusaha, hebat lah. Dan memang dia bilang, waktu dia buta huruf, dia itu baru bisa baca karena ikut ini, Bible study. Hebat gak saudaraku? Tapi dia bilang, kalau lihat duit gak pernah salah. Nah, makanya dia teman pengusaha, ngerti gak saudaraku? Diangkat Tuhan dari gelandangan, dari orang yang gak ada artinya sama sekali, dia angkat sampah masyarakat, dia bangkit, dia jadi berkat. Bahkan Pastor Cesar bilang, ini salah satu yang paling produktif. Tangan saya ini, tangan kanan saya ini, inilah Michael. Wih hebat, dahsyat betul. Tapi waktu dia maju dia bilang gini, ganteng so. Saya pikir kalau jumlatan itu saya enggak ganteng, dirubah Tuhan, amin. Orang kalau dirubah Tuhan tuh tambah lama tambah menyala. Wah sadar, amin. Halo, amin. Iya, saudara boleh bumper nih dipasang macam-macam, tapi kalau di sini jelek, rontok saudara. Ya. Kayak pasar pindah, remak, ya. Penuh dengan kebecekan. Ya. Tapi yang luar biasa Tuhan angkat. Terus dia bilang gini, tapi dia bilang saya malu terhadap istri saya. Oh, kabeh semua kaget. Oh ya, saya tahu istrinya juga gitu. Jadi mereka itu hidup di kolong jembatan, tidak pernah tahu ini kawin apa enggak. Pokoknya senang sama senang ya turu bareng gitu ya. Enggak ngerti semuanya, baru diajari ya di gereja. Apa yang terjadi? Istrinya punya sekitar 3.000 sel. Istrinya 3.000 sel. Hebat enggak? Dia menangkan wanita-wanita. Wah luar biasa, semangat dahsyat. Nah orang kayak gini nih saudara. Kalau ada problem apa-apa, sorga ngeliat banyak duit itu kayak gitu. Apa aja yang dia minta, benar. Michael cerita, setiap kali dia berseru untuk kebutuhan rohani, Allah cukupkan. Dia bilang Allah bisa campur tangan. Dia mau supaya gereja Tuhan melihat seperti itu. Dia yakinkan bahwa waktu dia berjuang di luar, itu bukan untuk bawa uang gereja keluar sana, tidak. Uang ini harus untuk memuliakan nama Tuhan di rumah Allah.
untuk melengkapi pahlawan-pahlawan Tuhan di gereja. Tapi ke sana dia bilang, Allah pasti cukupkan. Dan Tuhan buka jalan dengan cara yang luar biasa. Amin. Oke, beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Allah tahu. Amin, saya suka itu. Allah apa? Tahu. Ingat-ingat itu, masukin. Allah tahu. Kalau dia tahu aku kurang, dia cukupkan. Kalau dia lihat aku lemah, dia pasti kuatkan. Amin. Udah. Lanjut ke Auckland lagi sekarang. Itu dari Kolombia balik Auckland ya. Apa yang terjadi saudaraku? Sampai waktu itu saya di bel lagi sama panitia, dia tanya, "Pastor Victor, bagaimana?" Saya bilang, "Saya pasti datang. Saya sudah berdoa dan Tuhan taruh itu. Saya akan datang dengan keluarga saya." Kaget ya. Terus apa ini bayarnya? Kamu jangan tanya itu. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan buka jalan. Waduh, terus maksudnya enggak bayar Pak? Wis gak bayar pasti seneng orang ya, saya bilang. Kamu berdoa, saya bilang gitu. Saudara tutup telepon 2 minggu kemudian. Saya terima telepon dari Auckland lagi. Waktu saya angkat, terus dia bilang, dia sebut namanya. Saudara ini bilang, "Pak." Ya halo, saya Agus. Wah, saya bilang, Agus itu wake. Gitu. Agus tuh agak gundul sedikit juga banyak. Gitu. Agus yang mana saya bilang ya. Agus yang mana? Yang dulu Pak, yang di Melbourne dan seterusnya. Saudara, terus maksudnya apa? Pak, saya diangkat gitu, jadi perwakilan Citibank, direktur Citibank di Auckland. Wow, ajaib. Iya Pak, saya lagi googlen cari gereja yang bernuansa Indonesia di Auckland. Karena saya mau ke gereja, saya baru sampai hari Sabtu, karena saya mau survei Auckland, saya harus cari tempat tinggal, saya harus beli mobil, saya cari kantor, mana yang bisa dipakai. Saudara, waktu dia klik-klik semuanya, ketemu gereja yang bernuansa Indonesia dan dia datang. Persis duduk di situ, saku, panitianya pengumuman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Kita mau undang Pastor Victor datang ke sini. Kita minta karena biayanya mahal. Kita berdoa biar Tuhan buka jalan begini dan sebagainya. Saudaraku, saudara Agus ini lagi duduk dengerin. Tuh, dia bilang, aku harus balas apa yang Pastor Victor lakukan buat hidup saya. Waktu saya masih student, waktu saya masih belajar, dia datang ke Melbourne, layani saya bertobat, ngalami perubahan, maju, dan akhirnya sukses. Aku harus balas apa yang Tuhan kerjakan lewat Pastor Victor. Dia dengar semuanya dalam hati itu. Selesai ibadah, dia langsung temuin pastornya, dan dia bilang, "Pastor, beritahu sama panitia, semua biaya saya cover. Jadi enggak usah pikir apa-apa." Dia cerita sama saya gitu, tapi dia bilang sama pastornya, "Pastor, tapi please jangan ada yang tahu. Biar Tuhan dan Bapak Pendeta saja yang tahu." Terus dia telepon, "Saya sudah ngomong itu, jadi Pak Victor mau pergi dengan berapa orang terserah. Kau datang saja, tiket saya tanggung semua, makan minum selama di Auckland saya biayai." Pak, terus dia bilang, "Pak, di Auckland hotel yang bagus namanya Hyatt, tapi itu jelek." "Yang bagus saja jelek," kata dia. Terus saya bilang, dengar Gus, aku itu berdiri aja tidur kok. Jangankan tidur, ngadeng ini tek langsung turu, saya bilang. Jadi tidur nggak masalah buat saya. Dia bilang, "Enggak, saya mau membalas kasih Tuhan yang sudah nyata dalam hidup Pak Victor untuk hidup saya." Amin, saya bilang itu. Terus apa yang terjadi? Dia bilang, "Pak, di depan, di seberangnya Hyatt ada penthouse. Di atas sana pernah tidur artis-artis terkenal dunia. Aku mau Bapak tidur di sana." Mantap. Amin. Allah Maha tahu. Saya pernah ngomong sama Tuhan, "Bos, sekali-sekali aku ditaruh sing enak ngono lho Tuhan." Tuhan tahu bener aku. Dia tahu persis, dia bilang. Waduh, saya masuk di tempat itu, bagus luar biasa. Masuk itu penthouse-nya keren. Kalau masuk enggak bisa masuk, hanya saya yang bisa masuk karena mereka pakai apa? Retina mata ini, jadi kalau lihat buka. Tanpa orang lain tidak bisa masuk. Jadi nggak ada orang bisa masuk ke situ hanya kalau dia bawa kepala saya, maksud saya gitu Pak. Itu maksud saya. Sungguh-sungguh luar biasa. Dan suatu waktu saya beritahu kepada mereka kaget sekali. Hebat ya itu. Hebat Tuhan kita. Allah Maha Tahu. Beri tepuk tangan bagi Rajamu yang luar biasa. Amin. Bahkan kau yang lagi melihat siaran ini, Allah Maha Tahu. Engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan lagi bagi Raja kita. Terusin lagi. Haleluya.
Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Dahsyat nih jemaat Efesus. Tapi lihat ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang apa? Semula. 5, dikatakan, sebab itu sama-sama, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak apa? Bertobat. Saudaraku, iblis ingin supaya kita tidak tinggal dalam kasih yang mula-mula. Jadi alasan pertama, kenapa kita bisa kehilangan kasih mula-mula? Yang pertama, karena kita sudah nyaman. Kalau sudah nyaman, timbul rasa malas atau bermalas-malasan. Nyaman itu bahaya. Halo? Kenapa? Mari kita lihat sama-sama dalam Yosua 18 ayat 3. Ya, Yosua 18 ayat 3 saudara bisa buka, karena saya juga mau kenalkan saudara. Anak rohani saya ada di sini, namanya Joshua. Dia lagi kerja kedokteran di Baltimore. Dia adalah pemain musik kami, pemain keyboard. Jadi kami kehilangan dia. Jadi saya senang hari ini dia ada di sini. Jos, bisa berdiri sebentar? Hah? Iya. Langsung Philadelphia siap, Jos, untuk menerima. Haleluya. Nah, saya mau bagi buat saudara akan hal ini. Joshua pasal 18 ayat yang ketiga mengatakan ini, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu apa? Bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan padamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Berapa lagi kamu bermalas-malas? Karena mereka sudah malas. Wong dek kene wis enak lho, kok macem-macem. Halo. Gitu. Sudah tenang-tenang gini ngapain, gitu. Saya waktu itu dibukakan Tuhan untuk mulai melangkah. Kita rubah gereja kita. Saya bilang kita rubah sistem gereja kita. Kita baharui karena kita mau maju, lebih maju lagi. Rubah semuanya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Saya mau bilang sama saudara, ini dahsyat. Saya bilang mulai minggu depan tidak ada alat musik, tidak ada puji-pujian, semua berhenti. Wah gitu. Nggak ada. Apa yang terjadi? Semua duduk, saya bilang. Kita nyanyi rame-rame supaya di sini biar Tuhan saja dipermuliakan. Jadi tidak pakai alat musik sama sekali. Saudaraku. Waktu saya sembahyang, saya bilang Tuhan kita mau rubah. Satu perubahan yang luar biasa. Bahwa ibadah itu bukan karena semua peralatan ini. Ibadah itu dimulai dari sini. Mari maju sama-sama. Saudaraku, apa yang terjadi? Nggak taunya semua senang. Jemaat bisa menghargai. Musik ini luar biasa. Sound system itu penting, saudaraku. Semua menghargai. Kalau dulu kan enak, pemain musik sudah datang, semua berdiri nyanyi. Sekarang enggak, semua duduk rame-rame. Ya enak rasanya katanya. Sai, atau orang Belanda bilang sai. Sai itu membosankan. Karena nggak ada musik sama sekali. Tapi setiap kali firman Tuhan mulai disuarakan, kuasa Allah mengalir. Luar biasa. Tiap kali waktu mereka mulai angkat tangan menyembah, ada hadirat Tuhan yang dahsyat. Dan apa yang saya mau katakan pada saudara, ini penting sekali. Sehingga seluruh jemaat menghargai. Ini orang-orang yang kerja keras. Ini habis-habisan. Saudara pulang tidur, mereka nyanyi terus. Gitu, metik kecapinya, kecapi lagi. Gitu. Melodinya itu genderang terus. Pokoknya yang nari totong, ayo. Yang sana yang jemaat masuk gereja, ini apa tuh tari-tarian kok kayak begitu, ini apa tuh, ngeritik aja. Tapi sekarang mereka hargai betapa susah payahnya pemain-pemain musik, pelayan-pelayan pemuji ini nggak gampang. Mereka harus berjuang. Kalau main musik suaranya nggak enak, ngomel aja jemaat ya. Sekarang nggak ada yang ngomel sama sekali ya, tambah butuh semuanya. Waktu pemain musik main lagi, waktu Tuhan bilang musik mainkan lagi, hadirat Allah bekerja luar biasa. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Amin. Dahsyat betul. Dan saya mau sampaikan bahwa saudara,
Waktu perubahan itu terjadi, bangkit satu semangat baru. Nah ini yang Tuhan mau. Jangan rasa nyaman. Jangan. Kenapa? Masih ada tanah-tanah yang belum kita duduki. Dengar, saya itu pikir Philadelphia itu mungkin sebesar kota Den Haag. Waktu saya cek Philadelphia, gede banget ya. Kota, 5 kota, salah satu kota terbesar yang kelima, nomor 5 se-Amerika. Jadi ini Philadelphia gede banget nih. Nah saya enggak tahu berapa jumlah orang Indonesia di Philadelphia. Saudara bisa lihat statistik yang ada di sana. Saya enggak tahu berapa, hitungan berapa yang sudah masuk gereja. Kau bisa lihat gereja Indonesia berapa, terus berapa ribu orang yang belum masuk. Lihat itu, belum lagi saudara suka makan di Chinese restaurant, itu sekian orang jalan-jalan tanpa Tuhan. Engkau tidak boleh diam. Engkau bilang mereka akan datang ke BMC dan berkata, dulu mereka makan di tempatku, sekarang aku mau makan di BMC. Menikmati hidangan ilahi, makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Masih banyak. Jadi masih banyak yang kita bisa jangkau. Please, jangan berhenti. Terus yang kedua, ada kejenuhan karena segala sesuatu sudah menjadi rutinitas. Itu bahaya. Pastor Jeffrey Rahmat tiba-tiba bilang begini, minggu depan kita akan ibadah, langsung khotbah. Rame saudara, langsung khotbah. Dahsyat saudara. Saya bilang, oh ya Jeff, kamu lakukan itu. Betul, saya lakukan itu. Supaya ada perubahan. Wih, dahsyat tuh. Amen. Jadi enggak usah kaget loh. Kalau gembalamu tiba-tiba meradakan hal ini. Supaya keluar dari kebiasaan. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Loh, Tuhan aja nyembuhin orang. Tidak pernah sama. Orang buta, contoh. Orang buta. Bartimius yang buta, teriak-teriak. Guru, kasihanilah aku. Dia berhenti. Dia langsung tanya, apa yang aku ingin buat bagimu? Bartimius bilang apa? Aku ingin melihat. Jadi menurut imanmu, plak langsung nyala. Wow, bagus banget, luar biasa. Terus dia pergi di daerah dekat apa? Kolam Siloam. Di sana ada orang buta. Dia nggak bilang gini, imanmu telah menyembuhkan engkau. Tidak. Dia apa? Apa yang dilakukan di kolam Siloam? Dekat kolam Siloam? Yesus meludah ke tanah. Sudah tanah sama ludah diudek-udek, ditempel plok-plok, terus dibilang apa? Sekarang cuci muka di sana, di kolam. Kalau nggak cuci muka, kok nggak sembuh? Kok harus cuci? Ya. Ini, mungkin dia panggil teman-teman, tulungan rek, aku tak membasuh, gitu. Haleluya, amin. Terus langsung sampai situ, orang ini membasuh mukanya gebrek-gebrek, wow, senang sekali. Sampai akhirnya Yesus pergi di daerah namanya Bethsaida. Bethsaida artinya rumah sederhana, orang-orang yang bersahaja. Yesus sampai di situ ketemu orang buta. Dia nggak ngeludah ke tanah, kalau ngeludah ke tanah itu nggak etis, menghina orang-orang di sana. Yesus nggak lakukan. Yesus nggak lakukan seperti dia sembuhkan Bartimius. Imanmu nggak menyembuhkan engkau, dia nggak lakukan itu. Apa yang dia buat? Dia bilang, ayo ikut aku. Orang buta ini digandeng. Dari Bethsaida sampai pintu gerbang kota, sampai perbatasan pintu kota, berhenti di situ. Apa yang dilakukan Yesus? Nih dekat, orang yang dekat didoni. Wah, rasanya. Kecepat. Haleluya. Ya. Langsung dia bilang, bagaimana? Dia bilang, aku udah melihat, tapi aku lihat orang kayak pohon-pohon. Tumpangi tangan lagi sampai Yesus. Buk, langsung dia melihat. Jadi jangan kaget kalau gembalamu ngeludahi saudara. Mungkin ada hal-hal baru akan terjadi. Haleluya. Rene nakju. Wah, belum terjadi. Tapi ini luar biasa. Yesus ada melakukan kesembuhan dengan cara yang berbeda. Lihat, ini lakukan sesuatu yang jangan rutin, jangan. Worship juga gitu. Kalau engkau nyanyi, nyembah, gitu, jangan biasa. Apa yang Tuhan mau? Apa yang ditaruh Tuhan? Please lakukan, jangan takut. Ada sesuatu yang besar akan terjadi di sana. Amin, saudara. Kreatif, sungguh-sungguh. Kreatif juga gitu. Nari sekian tahun ini terus, lama-lama bosan. Gitu, karena Allah itu punya kreativitas yang tinggi. Allah itu kreatif, kreator
iblis itu plagiator. Yang malam ini khotbah namanya Victor. Ngono lho maksudnya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, amin saudara. Nah, ini benar saudara. Kalau saudara nari ada ide baru. Zaman ini lain saudara. Dancer kita kok harus bisa mendobrak lagi. Ada hal-hal yang baru lagi. Bisa nari dengan cara yang dari ilahi. Yang hebat. Nggak harus cuma begini. Enggak. Ada yang lebih lagi. Maju lagi. Setapak lebih jauh. Narinya lain lagi. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, asal engkau ingin memuliakan Tuhan. Tuhan berikan banyak ide. Terus lagi ya. Masih bisa 5 menit ya. Terus yang ketiga, karena cinta akan dunia sudah menarik kita dengan segala kenikmatannya. 1 Yohanes 2:15. Saudaraku, 1 Yohanes 2:15. Saudara, hati-hati, kenikmatan dunia. Jangan. Kita bisa nikmati semuanya. Karena memang Tuhan beri kuasa untuk menikmati. Dunia menabur, dunia berusaha, kita yang menikmati. Itu maksudnya. Allah bisa pakai cara apapun supaya kita bisa mengalami janji Tuhan. Amin. Ya betul tahu. Orang dunia bekerja keras, tetapi kekayaan itu akan dibawa ke hidup orang percaya. Itu pengkhotbah bilang. Itu namanya kita punya kuasa. Namanya kuasa apa? Menikmati. Gitu. Saya di Indonesia dulu, saudaraku, naikannya becak. Kemana-mana, ngapel juga becak. Nah. Semua bingung. Saya bilang nggak apa-apa. Becak enak, tinggal duduk ngisis lagi ya toh. Nggak asik saya bilang gitu. Saudara, tapi Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Satu keluarga saya menangkan dan dia adalah seorang pengusaha mobil. Dan apa yang terjadi? Setiap hari setelah itu saya naik mobil dengan segala macam merek. Kenapa? Karena saya cari yang bensinnya penuh. Jadi kalau saya turun, saya lihat nih, ini kan mobil, jualan mobil, suruh mobil itu, saya lihat, ini bensinnya penuh enggak? Supir-supir turun, penuh mas, ayo aku sih nganter. Waduh, semua supir senang. Kenapa? Karena orang-orang percaya harus jadi berkat bagi siapapun. Amin. Kalau selesai saya bilang, ini buat kamu. Waduh, dia senang sekali. Saudara, hari ini pagi misalnya saya naik, misalnya Toyota, malamnya naik BMW. Siangnya naik lagi C7. Besoknya lain lagi. Dikira saya ini orang yang berjuis. Waduh, diceritain macam-macam. Pastor Victor itu mata duitan. Terserah, aku enjoy kok. Aku enggak nyuri duit toh, ya toh. Dan mobil itu bukan punya saya. Saya tinggal kok. Pajak nggak bayar, sopir nggak bayar, bensin nggak bayar, tinggal naik nikmat. Oke, beres. Haleluya, amin. Bener, Allah luar biasa. Ini, tapi saya mau bilang, jangan sampai kenikmatan itu menjadi pokok bagi hidupmu. Kalau engkau nggak begini, nggak naik mobil, nggak bisa pelayanan, jangan mau. Kalau nggak pakai baju yang bagus begini, saya nggak bisa menjadi orang yang punya percaya diri. Jangan percaya. Engkau bisa bagus, bisa ini, bukan karena yang di luar, yang di dalam. Amin. Ayo beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Amin. Dahsyat ya. Saudara, waktu dulu juga kayak gitu. Saya senang, semua jas saya pakai. Dulu saya pakai jas ini, di Indonesia kalau saya bikin, itu di Jalan Embong Malang. Iya toh, cepek cing, nopek cing. Sapek cing sudah jadi jas. Tapi orang bilang, Pak, jasnya bagus Pak. Beli di mana Pak? Jangan tanya, nanti saya akan bisa tertawa. Saya bilang gitu. Oh Bapak jangan gitu dong, ini pasti merek Pak. Bukan, masalahnya cuma masalah gantungan. Gantungannya kayak apa itu yang penting. Ya, haleluya, amin saudaraku, amin. Tapi dalam hati saya juga pengen. Orang ngomong, wih bos Hugo Boss, bagus Pak, untuk gini, barangnya Hugo Boss. Aduh, saya bilang punya saya Hugo-Hugoan. Ya, Embong Malang. Tapi saya mau bilang sama saudara, satu kali Tuhan bikin saya sampai gedek. Semua jas saya, semuanya Hugo Boss. Hebat enggak? Amin. Saya enggak beli. Itu memang hebatnya di situ. Cuma nikmati gitu loh. Gitu. Semua kadonya Hugo Boss. Pergi sana Hugo Boss. Ke sana Hugo Boss. Ke kota ini Hugo Boss. Situ ulang tahun Hugo Boss. Pasca Hugo Boss. Semuanya saya bilang hebat juga ya. Tapi nikmati. Hati tidak di situ. Kenapa? Nggak pakai itu, nggak masalah. Embong Malang juga api. Ya, yang penting gantungan nih, amin saudaraku. Haleluya, bilang sama sebelahmu nggak masalah. Bilang nggak masalah. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allahmu yang luar biasa. Amin. Yang terakhir ya,
yang membuat kita ya tidak bisa menikmati kasih mula-mula, karena itu yang akan membuat saudara ke bawah, nggak jadi excellent. Apa itu? Kecewa, sakit hati. Sakitnya di sini, jadi yang kemarin deh di sini ya. Dan saya mau bilang, kalau engkau kecewa, sakit hati, cepat selesaiin. Gitu. Kau memang punya alasan untuk bilang, loh ini kan yang salah dia. Saya mau bilang sama saudara, jangan kasih kuku iblis tertancap di sini. Dia akan rusak hatimu. Jadi setiap kali ada, ya terserah, gitu ya. Bawa itu ke Tuhan. Minta Tuhan alirkan kasih-Nya. Seperti dia bisa ampuni. Waktu orang-orang yang pernah disembuhkan berkata, salibkan dia. Dia di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Allah yang luar biasa kiranya mengalir atas kita semuanya. Amin, saudaraku. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah terakhir, ayat 5. Dan kita berdoa. Ayat 5 mengatakan begini. Sama-sama, ayat 5. Oke. Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Saya bisa lihat di sini. Yes. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara lihat, kalau nggak ada kasih mula-mula, engkau jatuh. Gitu. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang pertama, bertobat. Sudah, aku mau selesai. Aku tidak mau semua ini, belalang-belalang ini merusak hidup saya. Belalang ini Tuhan, yang makan buah ini, yang makan kasih mula-mula. Tuhan, aku mau berhenti. Aku mau kuasa ini berhenti dalam hidup saya. Saya mau bertobat. Baru yang kedua, lakukan apa yang pernah engkau lakukan. Kalau engkau pernah datang pagi menyembah Tuhan, lakukan pagi-pagi menyembah Tuhan. Kalau engkau pernah ambil waktu terus baca Alkitab, ambil waktu lagi untuk baca Alkitab. Kalau engkau pernah terlibat di tim pelayanan ini, di musika, di dancer kah, atau di pendoa kah, di konsumsi kah, apa saja, di bagian apa saja, di security, di bagian kendaraan, apa saja. Kalau engkau pernah lakukan dan engkau pernah mundur, katakan malam ini aku kembali. Aku mau masuk kembali dan aku mau berjuang lebih daripada biasanya. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Bahkan kalau ada di antara saudara yang sempat mulai ada tergoda. Kok ngene-ngene aja, wis aku tak pergi aja, aku tidak melayani. Jangan. Katakan sama Tuhan malam ini, semua belalang ini harus berhenti. Aku mau excellent. Ada excellensasi terjadi. Amin, saudara. Aku akan ada perubahan yang lebih hebat, yang gak biasanya terjadi. Engkau akan lihat 4 belalang ini kita mau kejar malam ini. Kita tidak mau beri kesempatan. Amin. Katakan sama sebelahmu, kita kejar belalang itu. Kita usir belalang itu. Amin. Karena dengan darah Yesus engkau bisa hancurkan itu. Karena dengan firman Allah engkau bisa hancurkan itu. Dan oleh kesaksianmu engkau bisa hancurkan kuasa-kuasa iblis itu. Malam ini juga yang membuat engkau sempat turun. Katakan, Tuhan, aku mau bangkit. Bawa aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau ada di sini dalam nama Yesus. Kurala.